A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana akibatuhuma annahuma finnar. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wadzalika jazaa'ul zalimin. Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Kesudahan dari kedua-duanya masuk ke dalam neraka ialah balasan bagi orang-orang yang zalim. Siapa itu keduanya masuk ke dalam neraka? Adalah orang yang tadi, munafik dan orang kafir, kan? Dua-duanya masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman nih. Hai orang-orang beriman. Bukan orang munafik, bukan orang kafir. Orang-orang beriman. Orang beriman aja disuruh bertakwalah kepada Allah. Disuruh bertakwa kepada Allah. Jadi artinya orang beriman dan tidak bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Dan hendaklah dia memeriksa, memperhatikan setiap diri itu apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Jadi orang beriman itu banyak yang tidak memperhatikan apa yang dilakukannya. Banyak sembrono saja, sholat asal-asalan, ngaji asal-asalan, ya kan? Asal memenuhi syarat saja, puasa asal-asalan, dan tidak sepenuh hatinya, tidak memperhatikan. Padahal itu persiapan untuk hari esok. Hari esok itu kapan? Hari esok akhirat, ya kan? Jadi kalau orang beriman saja belum bertakwa, tidak memperhatikan setiap apa yang dilakukannya untuk hari esok, berarti dia hanya mempersiapkan diri asal-asalan. Jadi oleh sebab itu dia harus teliti benar. Ini salah apa benar nih yang saya lakukan? Jangan-jangan omongan salah, omongan saya tidak sesuai dengan keinginan Allah. Jangan-jangan sikap saya tidak sesuai dengan keinginan Allah.
Makanya hendak memperhatikan untuk persiapan hari esok. Jadi kita mempersiapkan diri ketika masih hidup. Jadi kita periksa dulu yang kita baca itu benar apa enggak. Jangan alhamdulillahirabbil alamin menjadi alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah. Ain diganti dengan alif. Itu yang kita baca. Kalau alhamdulillahirabbil alamin itu beda artinya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi oleh sebab itu kita perhatikan. Nah, walad dolin amin, walad lolin. Walad dolin dengan walad lolin udah lain lagi artinya. Pada orang yang membaca itu salah. Dan itu makanya orang beriman itu suruh periksa dulu. Bacaannya, ucapannya, perilakunya, dan semuanya akan periksa dulu untuk persiapan hari esok. Kalau kita mencelengkan uang, memasukkan ke dalam laci atau ke dalam celengan, uangnya itu jangan sampai uangnya robek, uangnya rusak yang tidak akan laku, atau asal memasukkan uang saja dalam apa itu, tidak diperiksa dulu. Periksa dulu uangnya laku enggak nanti, atau uang ini uang palsu apa enggak. Ini masalahnya. Jadi persiapannya untuk hari esok akhirat. Kemudian bertakwalah kepada Allah, disuruh bertakwa lagi. Setelah diperiksa apa yang akan kita lakukan itu, kita disuruh bertakwa lagi, memperbaiki diri lagi, takutlah kepada Allah. Kenapa kita takut kepada Allah? Sesungguhnya Allah amat teliti terhadap apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau orang tidak teliti untuk menabung ke kampung akhirat, ini akan sia-sia tabungan dia, sia-sia ibadahnya, ya kan? Nah, sedal itu puasa, sholat, zakat, itu adalah tabungan untuk kampung akhirat. Tetapi kita tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Makanya Allah lebih teliti. Bertakwalah kepada Allah, semuanya Allah teliti terhadap apa yang dilakukan. Jadi kalau Allah sudah teliti, sudah periksa, kita juga harus memeriksa dulu supaya nilainya 100, iya kan? Jadi mengerjakan ujian, satu per satu dari soal itu harus diteliti dulu, ini benar tuh jawaban. Misalnya multiple choice, tidak teliti nilainya bisa kurang. Ini masalah. Dan ada juga puasanya ditolak, sholatnya ditolak karena tidak benar cara melakukannya, zakatnya ditolak, infaknya ditolak karena tidak sesuai. Itu akan menjadi orang yang bangkrut. Nah, ini orang bangkrut. Dia sholat tetapi caci maki orang, menghujat orang, mengambil harta orang, menipu orang juga dilakukan. Sholatnya diterima, tetapi nanti ditagih lagi sama orang. Maka amalannya semuanya, puasanya diambil orang, akan menjadi orang bangkrut. Kalau sudah bangkrut, mau diapa lagi? Nggak bisa dapat kunci ke surga. Lanjut. Wala takunu kallazina sullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, jadi orang yang beriman tadi disuruh memeriksa pekerjaannya, tidak teliti. Janganlah kamu lupa. Ya, jangan lupa kepada Allah. Kenapa? Lupa kepada Allah itu Allah teliti, kita tidak teliti, gitu kan? Nah, kita tidak teliti, Allah teliti terhadap apa yang kita lakukan. Jadi, maka seperti orang lupa terhadap dirinya sendiri.
mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi orang yang tidak teliti terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri, maka mereka itu adalah seperti orang fasik. Orang fasik gimana? Dia melakukan sesuatu kebaikan menurut dia, tetapi dia tidak teliti, sama dengan orang fasik. Nah, orang fasik itu persyaratan menjadi orang Islam sudah, tetapi Al-Qur'annya tidak dibaca, cara memperbaiki ibadahnya tidak diperbaiki. Nah, sama dengan orang fasik. Jadi sia-sia juga Islamnya kalau tidak bertakwa tadi, tidak teliti tadi. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati ashabul jannati humul faizun. Dan tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga, ya kan? Kita mau masuk golongan orang fasik, berarti masuk golongan penghuni neraka, dan tidak termasuk penghuni surga. Kalau penghuni surga tadi adalah tempatnya surga, dan mereka itu adalah mendapatkan tempat yang terpuji, ya kan? Jadi ke penghuni neraka tempatnya terhina, ya kan? Beda. Nah, jadi kalau kita mau milih, waktu kita hidup ini memilihnya, kita maunya tidak penghuni neraka. Kalau tidak mau menjadi penghuni neraka, ya perbaikilah semua perilaku kita di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Ucapan, pendengaran, penglihatan, hati, kemudian bacaannya ya benar, kemudian harus belajar terus. Kalau selama kita belajar terus, kita wafat, itu berarti kita jihad namanya. Nah, itu pasti masuk dalam surga. Tapi kalau kita tidak mau memperbaiki diri kita untuk ibadah kita, untuk perilaku hidup kita, baik ucapan, pendengaran, penglihatan kita dan hati kita, maka kita berarti termasuk orang-orang yang lalai. Nah, orang lalai itu tempatnya di neraka. Nah, jadi kita dari sekarang mau milihnya tempatnya di mana? Di tempat di surganya Allah yang terpuji tadi. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an khashi'an mutasaddi'an min khasyatillahi wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, ya kan gunung deh. Ya. Sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk seperti telur sepecah, tunduk terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah dan
perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Jadi kata Allah, ketika Allah itu, andai kata Allah menurunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, gunung itu akan pecah, akan meletus, ya kan? Karena takut kepada Allah. Nah, watilkal amsalu nasribuha, itu adalah serumah perumpamaan Quran itu turunkan kepada manusia. Mudah-mudahan kamu berpikir. Al-Quran itu dipikul oleh manusia, gunung aja tidak sanggup untuk menerimanya Al-Quran itu, karena amanatnya itu sangat besar, berat. Kalau gunung menerima Al-Quran, tidak sanggup dia, pasti runtuh, pasti meledak. Nah, kenapa dia meledak? Kenapa dia takut? Karena takutnya kepada Allah, tidak amanat gitu. Nah, kemudian dicontohkan kepada manusia memikulnya, supaya kamu mikir. Gunung saja tidak sanggup kok manusia sanggup menerimanya, tetapi tidak amanah. Mudah-mudahan kamu mikir loh, ya, supaya berpikir, manusia itu berpikir. Al-Quran itu untuk manusia, bukan untuk gunung, bukan untuk binatang. Tapi Al-Quran itu dibaca, dipelajari, dipahami, dilaksanakan, direncanakan, diprogramkan, disiarkan, kemudian menjadi gaya hidup. Kenapa? Itu yang menjadi pakaian hidup manusia itu, dengan pedomannya Al-Quran itu. Kalau orang tidak Qurani, berarti dia sia-sia memikul amanah itu. Jadi Al-Quran itu siapa? Untuk siapa? Itu dibaca, dipelajari, dipahami, disiarkan, dan dilaksanakan seperti Nabi melakukannya. Nah, jadi ini contoh untuk manusia supaya dia mikir. Kalau sudah Islam, apa pedoman hidup manusia dalam sebagai orang Islam? Adalah Al-Quran. Al-Quran itu dibaca apa enggak? Dipelajari apa enggak? Dipahami apa enggak? Diprogramkan dalam kehidupan sehari-hari apa enggak? Atau menjadi gaya hidup apa enggak? Dalam apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kalau disuruh baca, ya kita baca. Nah, ini gunung aja tidak sanggup untuk menerima Al-Quran itu. Tetapi manusia sanggup. Tetapi manusianya lalai, tidak mau mempelajarinya, tidak mau belajar, tidak mau berpikir. Padahal pikiran sudah ada, diberikan oleh Allah. Kalau binatang kan tidak punya pikiran, tapi manusia punya pikiran. Buat apa sih Quran itu diturunkan? Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia. Kalau hidup di bumi Allah, pedomannya adalah Al-Quran. Ini sebuah yang tadi kaitannya dengan ayat tadi, hendaklah dia memeriksa apa yang dilakukannya, ya kan? Karena Allah maha teliti, ya kan? Jadi gunung aja periksa, kok gunung tidak mau menerima ya Al-Quran. Anda kata gunung menerima Al-Quran, itu manusia tidak akan mendapatkan pedoman hidup Al-Quran itu. Di gunung yang bertanggung jawab terhadap Al-Quran, tapi gunung aja tidak sanggup. Tapi manusia sanggup menerimanya, tetapi tidak bertanggung jawab, tidak mikir. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah War-Rahmanur Rahim. Dua-dua ya? Ya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Ya, Tuhan selain dari Dia, selain daripada Allah tidak ada. Tuhan itu mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan Dia Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadi kita tidak bisa sembunyi-sembunyi untuk mengamalkan Al-Quran ini. Pura-pura saja tidak bisa.
Kalau beribadah ya beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang penting lakukan. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa sembrono. Yang penting kita sholat, kemudian sholat kita itu harus persis apa yang sesuai dengan keinginan Allah, keinginan ajaran Nabi. Kalau puasa juga sama dengan itu. Bukan hanya seperti orang bodoh aja ikut-ikutan, tapi kita harus mikir, ini apa sih gunanya kita sholat, apa gunanya kita ngaji, buat apa? Kita harus tahu, teliti. Kenapa? Kita untuk mencari keselamatan di kampung akhirat nanti, supaya kita menjadi manusia yang mendapatkan surga yang penuh dengan rahmatnya itu. Jadi orang yang mendapatkan surga itu tidak bisa berdoa-doa saja, harus mempelajari Al-Quran itu. Dia Allah lah ya yang disembah, Allah tiada Tuhan melainkan Dia, dan Dia tahu yang gaib yang tidak tahu kita tidak ngerti ya akan terjadi, dan Dia nyata apa yang dilakukan, dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berapa lagi? 2 ayat lagi. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Perhatikan, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ulang lagi. Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Kesejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ketegasannya, Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Allah itu Maha Raja, ya kan? Allah itu Maha Suci. Allah itu Maha Sejahtera, memberikan kesejahteraan. Allah itu yang memelihara, ya kan? Memelihara keamanan, benteng keamanan. Allah itu Maha Perkasa, dan Allah itu Maha Keselamatan, yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Dan memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah itu tidak boleh dipersekutukan karena Dia suci, ya kan? Jadi kalau orang mempersekutukan Allah, Allah itu tidak suci lagi. Jadi oleh sebab itu, karena Allah itu Maha Kuasa, bersih, ya kan,
memberikan kesejahteraan, ya kan, dan menjaga, dan maha kuat, maha perkasa, dan maha besar ya. Kuasa yang memiliki keagungan, Misi keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, maha suci Allah. Yang menjaga kesejahteraan, Hmm. yang menjaga keamanan, pemeliharaan, keselamatan, yang maha perkasa. Kamu buang perbuai ya bang. Itulah yang kita sembah, itu dia, Allah itu. Tidak boleh dipersekutukan. Kenapa? Allah itu maha suci. Kalau minta keselamatan, mintanya kepada Allah. Karena dia maha kuasa, ya kan, rajanya. Dan minta maha suci, Allah itu yang maha suci. Dan Allah itu memelihara kehidupan kita dari unsur-unsur kemusyrikan. Dan dia maha raja yang maha suci, yang memberikan maha kesejahteraan, Nah, minta yang menjaga keamanan, pemeliharaan, keselamatan, dan maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah apa yang mereka persekutukan. Ya, jadi jelas di sini bahwa kalau kita meminta ya kepada Allah itu, karena Allah itu maha memiliki segala-galanya, ya kan? Meminta kepada yang punya miliknya itu adalah bumi, langit, dan seisinya, kebutuhan manusia. Kemudian dia maha suci, minta kesejahteraan, ya salam Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Ini salam ini. Ya. Itu minta. Al-Muhaimin, Al-Mu'min, yang maha memelihara, ya kan? Siapa yang melihara? Allah. Siapa yang maha perkasa? Allah. Siapa yang memiliki? Allah. Jabar itu memiliki. Yang maha agung, al-mutakabbir, ya kan? Allah. Maha suci Allah. Nah, Allah itu maha suci, Allah itu dari apa yang telah suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jangan dipersekutukan Allah kalau minta kepada Allah. Itu ayat lagi ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah yang maha pencipta, dialah yang maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan apa yang di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya. Dialah yang maha menciptakan, ya kan? Ya, terus yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang membentuk, ya musawwiru lahu, yang membentuk wajahmu, ya kan? Kemudian dia memiliki nama-nama asmaul husna, nama-nama yang baik, apa yang di langit dan apa yang di bumi bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa lagi bijaksana. Jadi apa saja yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepadanya, termasuk gunung-gunung. Sudah baru besok.
Sadaqallahul azim. Namanya Asmaul Husna. Kalau besok al-mutahanah al-mutahanah